Andi adalah mahasiswa yang menjalankan usaha ayam geprek rumahan di sekitar kampus. Usahanya cukup ramai karena harga terjangkau dan rasanya cocok dengan selera mahasiswa. Dalam sehari, Andi bisa menjual 70-100 porsi ayam geprek. Teman-temannya sering mengatakan bahwa usaha Andi sukses, karena selalu ramai pembeli. Setiap hari uang penjualan terlihat cukup besar, sehingga Andi merasa senang. Namun setelah beberapa minggu, ia mulai bingung karena uang yang tersisa tidak sebanyak yang dibayangkan. Modal sering cepat habis untuk membeli ayam beras minyak cabai kemasan gas dan kebutuhan lainnya. Awalnya, ia hanya menghitung harga bahan utama seperti ayam dan nasi. Ia lupa memasukkan biaya minyak bumbu plastik, stiker listrik, ongkos, antar promosi, dan tenaga kerjanya. Ia juga sering mengambil uang penjualan untuk kebutuhan pribadi tanpa mencatatnya. Akibatnya, Andi sulit mengetahui apakah usahanya benar-benar untung atau hanya terlihat ramai. Suatu hari dosennya bertanya berapa biaya produksi satu porsi ayam geprek. Andi menjawab ragu karena belum pernah menghitung secara detail. Dosen menjelaskan bahwa usaha ramai belum tentu menguntungkan jika biaya tidak dihitung dengan benar. Dari pengalaman itu, Andi mulai belajar mencatat semua biaya dengan teliti. Ia menghitung bahan baku kemasan gas, listrik, transportasi, dan waktu kerja. Setelah dihitung, ia sadar margin keuntungan per porsi jauh lebih kecil dari perkiraan. Andi meninjau ulang harga jual, ukuran porsi, strategi paket, dan efisiensi produksi. Kisah Andi menunjukkan pentingnya memahami biaya harga dan laba bagi entrepreneur muda. Usaha tidak cukup hanya ramai pembeli, tetapi harus menghasilkan keuntungan sehat, menutup biaya, dan memberi nilai pada konsumen. Banyak usaha pemula yang senang karena omset besar, tapi ternyata masih rugi. Kenapa? Karena mereka lupa bedakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap seperti sewa dan gaji harus dibayar meski kamu jual 10 produk atau 1000 produk. Sedangkan biaya variabel seperti bahan baku naik turun mengikuti jumlah produksi. Jadi sebelum senang dengan omset, hitung dulu biaya total dan biaya rata-rata per produk. Kalau harga jualmu di bawah biaya rata-rata, kamu tetap rugi meski omset gede. Tahu nggak, kenapa banyak usaha mahasiswa tetap jalan, tapi nggak menghasilkan uang? Aku udah ngajar puluhan mahasiswa entrepreneur, dan kesalahan terbesar mereka adalah tidak menghitung semua biaya sebelum menentukan harga jual. Mereka cuma hitung bahan utama, tapi lupa kemasan, gas, listrik, bahkan biaya platform online. Jadi meskipun jualan laris, usahanya tetap rugi. Rumus sederhananya gini, biaya produksi ditambah margin keuntungan yang kamu mau baru jadi harga jual. Tapi jangan lupa, hitung semua biaya, bukan cuma yang kelihatan aja. Banyak usaha muda gagal bukan karena nggak laku, tapi karena salah kelola biaya dan harga. Saya udah ngelola beberapa usaha kecil dan satu pelajaran paling penting adalah ini. Laba bukan cuma soal naikin harga. Ada 6 cara tingkatkan laba. Tapi yang paling sering diabaikan adalah cara kelima. Perbaiki kombinasi produk. Fokus ke produk yang marginnya sehat, kurangi yang banyak makan biaya, tapi keuntungannya kecil. Kadang laba naik, justru dari ngurangin pemborosan dan bikin proses produksi lebih rapi, bukan dari naikin harga.